grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now. Selamat pagi teman-teman, mari kita memulai pada pagi hari ini. Teman-teman silakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman silakan duduk. Untuk mengawali ibadah, mari kita pujikan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sehingga kami boleh beribadah meskipun hanya dari rumah. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan, untuk memulai ibadah ini. Tuhan yang memberikan kami berkat sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri dan dengan bertepuk tangan kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, kita pujikan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, kita pujikan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
Selamat pagi teman-teman remaja sekalian, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini tentang kesetiaan, dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam ibadah remaja secara online. Biarlah Tuhan menolong supaya hati pikiran kami boleh fokus kepada firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi perenungan kami boleh kami maknai dan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Berkati untuk kami semua yang ada di rumah, berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan menyaksikan sebuah tayangan. Telah beredar di media sosial video yang memperlihatkan sepasang lansia terkena penyakit corona. Mereka berdua dirawat di salah satu rumah sakit di Wuhan, China. Perawatan intensif sepertinya sedang mereka jalani. Mereka berdua berjuang bersama melawan virus corona Wuhan. Namun sayang salah satu dari mereka harus meninggal terlebih dulu. Yang tampak mengharukan, si pria tak pernah mau melepaskan genggaman tangannya kepada sang istri. Tatapan mata layunya membuat siapapun juga akan terharu melihatnya. Tayangan yang menarik, saudara, tentang sepasang lansia yang begitu setia satu dengan yang lain sampai pada akhirnya. Bahkan ketika mereka menderita COVID-19 dan salah satu pasangan harus meninggal lebih dahulu, pasangan yang lain tidak mau melepaskannya. Sungguh satu gambaran kesetiaan yang luar biasa, bukan? Saudara-saudara, berbicara tentang kesetiaan, kadang ini merupakan barang yang langka dalam dunia ini. Orang bisa berubah setia karena harta, karena tahta, atau karena wanita dan pria. Orang juga bisa berubah setia karena penderitaan atau karena masalah yang begitu berat. Orang juga bisa berubah setia karena kondisi dan keadaan. Tetapi menarik sekali bagaimana Alkitab mencatat ada seseorang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang yang setia. Setia di hadapan Allah dalam keadaan apapun juga. Ya, orang itu adalah Ayub, saudara. Mari kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang kelima. Dikatakan di sana, saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara bisa perhatikan bahwa Alkitab memberikan satu identifikasi yang sangat luar biasa. Bahwa dia adalah orang yang takut akan Allah, yang saleh, yang jujur, dan menjauhi kejahatan. Boleh dikatakan Ayub adalah tipikal daripada seorang yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan Ayub bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja. Ketika dia menjadi orang yang terkaya di daerah timur itu, bukan. Tetapi saudara, bagaimana kita melihat dalam bacaan berikutnya, bagaimana ketika keadaan tidak baik-baik saja, ketika hidup mulai tidak bersahabat dengan Ayub, maka Ayub tetap bersikukuh pada kesetiaan itu. Ketika iblis mencobainya atas seizin Tuhan, di mana dia harus kehilangan 10 anaknya, dan kemudian disusul dengan kehilangan segala harta benda dan para pegawainya dalam 1 hari,
Ayub bisa berkata di dalam dukanya ayat 21 dan 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan, ketika dalam keadaan yang baik, Ayub hidup saleh dan jujur, menjauhi kejahatan dan hidup takut akan Tuhan. Dan ketika menderita luar biasa, Alkitab mencatat lagi, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi kita melihat saudara bahwa ini menunjukkan kesetiaan Ayub kepada Tuhan tidak tergoyahkan oleh apapun. Baik dalam keadaan sukses ataupun dalam keadaan miskin. Baik dalam keadaan suka ataupun duka. Baik dalam keadaan lancar ataupun pahit. Saudara, tentu karakter seperti ini merupakan satu karakter yang seharusnya juga ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa kita hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan saudara agar kita hidup dalam kesetiaan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap setia meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun? Ada dua hal yang ingin saya angkat pada pagi hari ini. Yang pertama saudara, mari kita belajar supaya kita hidup setia dalam keadaan yang sulit. Kita belajar tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan yang sulit itu. Saudara perhatikan ayat 21 tadi yang dibaca. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, hal pertama yang Ayub lakukan ketika mengalami penderitaan, dia tidak mencari orang Sheba, dia tidak mencari orang Kasdim yang telah merampok ternak dan juga membunuh pegawai-pegawainya. Ayub juga tidak kemudian dia menuntut arsitek yang membuat bangunan itu dan bangunan itu kemudian rubuh menimpa ke-10 anaknya sampai meninggal dunia. Ataupun kita tidak melihat bagaimana Ayub kemudian memprotes kepada Tuhan yang memberikan izin kepada iblis untuk mengadakan angin ribut dan menurunkan api dari langit yang membinasakan semua anak dan ternaknya. Saudara, yang Ayub lakukan adalah dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya. Yang mana ini merupakan satu tanda kesedihan yang begitu mendalam yang dialami oleh seseorang. Kesedihan yang mendalam menunjukkan bahwa Ayub mengasihi anak-anaknya secara luar biasa. Ketika mereka hidup, dia pun menjaga kekudusan hidup mereka. Ketika mereka meninggal, Ayub pun merasa duka yang begitu mendalam. Ayub juga merasa kehilangan atas segala pegawai-pegawai yang binasa, baik oleh para penjahat ataupun juga oleh api yang turun dari langit itu. Saudara, yang menarik dari semuanya, di dalam kesedihan yang mendalam ini, keluar satu pernyataan iman yang begitu agung dari mulut Ayub. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, beberapa orang dalam Alkitab memberikan pernyataan yang luar biasa dalam penderitaan yang hebat. Padahal seringkali bukankah ketika kita menderita, ketika kita mengalami susah, sulit sekali bagi kita untuk mengikrarkan pengakuan kita kepada Tuhan. Tetapi dalam Alkitab dicatat bagaimana Stefanus sesaat sebelum dia kemudian dirajam batu sampai mati. Dia berkata, mengeluarkan perkataan iman yang agung di dalam mulutnya. Dia katakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kepada mereka-mereka yang jahat ini. Kepada mereka-mereka yang menolak kebenaran ini. Dan dengan demikian kemudian Alkitab mencatat, dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-60. Demikian juga teladan agung dari Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika dia menderita di salib dengan penderitaan yang luar biasa, disiksa dengan begitu hebat, lalu dia digantung, dipaku di salib itu. Tetapi di atas salib itu, yang keluar bukanlah kata-kata hujatan, yang keluar bukanlah kata-kata kebencian, yang keluar bukanlah kata-kata makian, tetapi yang keluar adalah perkataan yang begitu agung yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar perkataan itu? Dikatakan oleh Lukas pasal 23-34, mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Seorang mereka tidak peduli dengan kata-kata itu. Tetapi itu satu statement yang begitu agung, menyatakan belas kasihan Allah bagi kita orang-orang yang berdosa. Nah saudara, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Kita bisa melihat saudara bahwa orang-orang yang memiliki kebergantungan kepada Tuhan sepenuhnya, orang-orang yang hidup saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mereka akan bisa menyikapi penderitaan dengan benar. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak menyesali diri, mereka tidak mencari kambing hitam atau bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka akan menyatakan keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan meskipun derita itu harus mereka alami. Walaupun ini bukan perkara yang mudah. Bayangkan saja kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam satu hari. Entah orang tua kita, entah orang-orang kita cintai, entah sahabat teman kita, saudara. Bisakah kita memuji Tuhan? Rasanya dada sudah terlalu sesak untuk memuji, bukan? Bukankah mulut rasanya terlalu kaku untuk mengatakan syukur kepada Tuhan? Tidak mudah, saudara. Tetapi Ayub lulus dalam bagian ini. Dan sebaliknya, saudara, kita melihat bagaimana Ayub di dalam respon terhadap penderitaan yang dialami. Yang tadinya iblis berpikir bahwa penderitaan itu akan menghancurkan hidup Ayub. Justru iman Ayub semakin dinyatakan melalui penderitaan. Iblis berpikir, saudara, bahwa Ayub setia kepada Tuhan karena Tuhan memberkati hidupnya. Tapi kenyataannya kita melihat bagaimana iman Ayub bukan bergantung pada berkat Allah. Iman Ayub bukan bergantung kepada hidup yang lancar. Tetapi iman itu dibentuk dari relasi yang erat dengan Tuhan. Saudara, Ayub bukan superhero. Ayub orang biasa sama seperti kita. Yang membedakan mungkin adalah bahwa dia memiliki hubungan yang erat, yang benar, dan kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Ia begitu mengasihi Tuhannya, sehingga ia selalu menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Baik ketika dia kaya, ataupun juga ketika dia menderita. Ini yang membedakan Ayub dari orang-orang sejamannya. Itu yang membuat dia juga bisa tetap setia dalam penderitaan. Saudara-saudara, di Korea Selatan, kita tahu bahwa Korea Selatan adalah sebuah negara yang cukup maju dalam berbagai bidang kehidupan. Baik ekonomi, sosial, politik, budaya, banyak sekali mempengaruhi dunia ini. Tetapi kita melihat berita dan fakta yang ada, bahwa di negara ginseng ini, saudara, dicatat bahwa tingkat bunuh diri orang di sana atau masyarakat Korea Selatan itu sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, saudara, penyebab bunuh diri ini bermacam-macam. Saya menyimaknya mulai dari yang stres karena beban pekerjaan sampai kepada masalah bullying, ya, atau pembulian, saudara, yang terjadi baik melalui media sosial ataupun juga melalui kekerasan secara fisik. Yang mengherankan saya adalah para pelaku bunuh diri ini kebanyakan orang-orang yang sebenarnya secara kasat mata, orang-orang yang lebih daripada orang biasa. Mereka punya paras yang ganteng, yang cantik, mereka punya kepopuleran, keterkenalan, kemampuan, mereka punya uang yang banyak, mereka punya kedudukan yang tinggi, tetapi mereka ketika mengalami stres atau penderitaan atau bullying, mereka lebih memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Mengapa bisa begini, saudara? Tentu banyak faktor, tetapi yang menjadi faktor utama adalah kita bisa melihat mereka ketika menghadapi penderitaan ataupun hidup yang tidak seperti mereka harapkan. Mereka tidak punya pengharapan, saudara. Mereka tidak punya pegangan. Tatkala tekanan itu semakin menekan hidup mereka, masalah itu semakin menekan mereka, mereka tidak bisa menemukan itu. Mereka tidak punya pegangan yang kokoh. Itu yang menyebabkan mereka mengambil jalan pintas untuk menghabisi diri. Dan berpikir bahwa semua masalah selesai kalau mereka mati. Coba kita perhatikan kalimat ini. Seseorang berkata begini, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas,
Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Sudah bisa bayangkan bagaimana penderitaan orang ini begitu bertubi-tubi, begitu berat luar biasa. Siapa dia? Ya dia Paulus, saudara. Beda sekali dengan orang Korea Selatan yang begitu mudahnya dalam tekanan stres, dalam tekanan yang berat kemudian mereka mengambil langkah bunuh diri. Paulus dengan tekanan yang begitu luar biasa hebatnya, dia tidak pernah bunuh diri. Saudara, inilah bedanya. Orang yang memiliki kebergantungan dengan Tuhan, dia punya harapan dan pegangan yang kuat, yaitu Tuhan. Meski tidak kaya, meski tidak populer, meski tidak terkenal, meski tidak punya kedudukan, tapi dia punya Tuhan yang menjadi sandarannya. Tuhan yang menjadi tempat dia bergantung. Sehingga dia tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya, tetapi meneruskan hidup dalam tekanan yang berat dengan mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Saya berharap saudara sejak kita tahu sekarang bahwa kesulitan apapun dalam hidup ini kita tidak melewatinya seorang diri. Tuhan selalu menyertai kita. Dalam derita dan pergumulan yang harus kita lakukan adalah bergantung pegang Tuhan erat-erat. Oleh karenanya bangunlah relasimu bersama dengan Tuhan sejak dari muda ini. Jangan hanya menjadikan agama sebagai identitas dirimu, tetapi iman yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman-Nya. Itu yang akan menjadi pegangan hidupmu. Sebab di firman-lah kita akan menemukan Tuhan yang berkata dan berjanji kepada kita. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Seberat apapun masalahmu, stres, mungkin tekanan sosial dari teman-teman, atau hal-hal lain yang mengganggu, tetap berharap pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Maka engkau akan belajar untuk setia meski harus menderita. Yang kedua, saudara, lebih mengenal Allah secara personal. Bagaimana supaya kita bisa hidup setia di tengah-tengah derita? Mari kita lebih mengenal Tuhan dan diajak untuk mau membiarkan diri kita mengenal Tuhan secara personal. Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita tahu bahwa tujuan hidup manusia yang utama adalah memuliakan dan menikmati Tuhan. Tetapi cara ini, konsep ini, tujuan ini sedang diputar balik oleh setan. Setan ingin dirinya dimuliakan. Setan ingin kemuliaan itu tidak diberi kepada Tuhan, tetapi kepada diri dan juga kepada manusia. Itu sebabnya saudara, setan selalu berusaha untuk membuat kita tidak lagi menikmati Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Setan tidak peduli apakah kita takut kepada dia atau tidak. Yang setan inginkan adalah kita tidak takut lagi kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menikmati relasi kita dan hidup kita yang memuliakan Tuhan. Nah, ini yang sedang setan lakukan terhadap hidup Ayub. Dan itu yang setan minta kepada Tuhan atas izin untuk mencobai Ayub. Masihkah dapat kita memuji Tuhan waktu kehilangan segala sesuatunya? Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan anak, kehilangan seluruh harta benda, tertimpa sakit penyakit dan kesulitan yang hebat. Bisakah mulut kita memuji Dia? Atau justru mulut kita keluar kutukan dan cacian dan keluhan? Dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh setan keluar dari mulut Ayub. Tapi saudara, tujuan Tuhan berbeda ketika mengizinkan Ayub yang saleh dan setia mengalami pencobaan yang berat dari iblis. Tuhan ingin Ayub lebih mengenalnya secara mendalam. Tuhan ingin Ayub mengenalnya secara personal. Meski itu tidak mudah.
Karenanya kita kalau melihat jangan cuma pasal 1, pasal 2 dari kitab Ayub. Tetapi bacalah pasal 3 sampai dengan 37 bagaimana Ayub mengalami satu pertentangan diri yang luar biasa. Disitulah dia mengeluh kepada Tuhan dan juga dia kemudian mempertanyakan keadilan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Bahkan Ayub berani saudara di hadapan ketiga orang sahabatnya meminta Tuhan untuk menguji kesalehan hidupnya. Bahwa dia tahu dia sedang menjalani hidup yang saleh seperti yang Tuhan ingin. Apakah kemudian Tuhan menjawab seluruh pertanyaan dan keluh kesah Ayub? Tuhan tidak pernah menjawabnya saudara. Tetapi dia mengizinkan Ayub untuk menghadapi dan melewati penderitaan yang luar biasa. Perlu kita tahu sedikit bahwa di dalam kehidupan zamannya Ayub, orang punya konsep keagamaan atau sistem keagamaan yang retributif. Yang secara sederhana ingin mengatakan siapa yang taat diberkati dan siapa yang tidak taat itu akan menerima hukuman. Faktanya Ayub saleh, faktanya Ayub jujur, faktanya Ayub hidup takut akan Tuhan dan menjauhi dosa. Tetapi realitanya saudara, Ayub tertimpa beragam peristiwa buruk dan itu dianggap sebagai kutuk karena berarti ada dosa dalam kehidupan Ayub. Itu sebabnya saudara Ayub berusaha memahami penderitaannya yang dialami dengan pemahaman ini dan dia tidak menemukan jawabannya. Demikian juga para sahabat Ayub. Mereka terus mencecar Ayub agar mengakui keberdosaannya. Betul-betul melihat bahwa dirinya adalah orang berdosa sehingga Tuhan layak untuk mengutuk dia dengan kutukan yang luar biasa. Tetapi Ayub menolak itu semua karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang saleh dan jujur. Dan melalui semuanya saudara, sebenarnya Tuhan sedang ingin mengubah Ayub untuk memiliki cara berpikir seperti yang Tuhan mau. Allah jauh lebih kompleks, lebih ruwet, lebih rumit, lebih besar daripada yang Ayub pahami selama ini. Ketika Ayub hanya berada dalam pikiran retributif, yang jujur, yang taat diberkati, yang fasik dikutuk, itu yang dipikirkan Ayub, maka Allah mau mengeluarkan Ayub dari kotak itu. Allah ingin Ayub berpikir out the box, bahwa Allah tidak sebatas hanya itu. Allah ingin Ayub mengenalnya secara mendalam. Allah ingin Ayub mengenalnya secara personal. Itu sebabnya saudara, kalau dulunya Ayub mungkin hanya mendengar tentang Tuhan hanya secara tradisi, sama seperti kalian misalkan disuruh orang tua ke sekolah minggu atau ke remaja, mungkin kalian tidak memaknainya dengan sungguh-sungguh. Hanya melihatnya ya sebagai satu rutinitas kewajiban. Tuhan ingin upgrade, Tuhan ingin angkat kita, Tuhan ingin kita naik level saudara. Sama seperti cara Tuhan membuat Ayub naik level melalui penderitaan. Sehingga akhirnya kemudian Ayub lebih mengenal Tuhan bukan karena tradisi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kita harus taat kepadanya, dia akan memberkati kita. Dan kalau kita tidak taat dia akan mengutuk kita, bukan. Tetapi Ayub diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa dalam penderitaan pun Tuhan tetap bekerja secara luar biasa dalam kehidupan Ayub. Bahkan dapat memakai penderitaan ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa dan pengajaran bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu sebabnya di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang kembali membaca kisah Ayub, banyak orang kembali merenungkan kisah Ayub. Ketika ada orang-orang yang terhilang, meninggal dunia, di penghiburan-penghiburan kita mendengarkan, mengutip kitab Ayub menjadi satu penghiburan kekuatan bagi kita. Ini bukan hal yang luar biasa, bukan? Oleh karenanya kita melihat, melalui penderitaan Ayub belajar setia ketika dia tahu bahwa Tuhan menggiring dia untuk semakin mengenalnya secara mendalam dan personal. Kalau seseorang itu secara mendalam dan personal makin mengenal Tuhan, maka dia akan semakin strong, dia akan semakin kuat di dalam menjalani kesetiaan meskipun harus menderita. Saya akan mengangkat sebuah kisah tentang seseorang. Pada tahun 1967 bulan Juli, seorang wanita menderita kerusakan tulang belakang yang membuat dia lumpuh dari leher ke bawah. Dia tidak bisa beraktivitas, saudara.
kurang lebih hampir 2 tahun dia harus menjalani sebuah pengobatan dan terapi. Di dalam masa 2 tahun itu dia bertanya-tanya, dia bergumul dengan hebat, bahkan dia merasa kecewa terhadap Tuhan yang tidak menjaga, tidak melindungi dia. Dia mengalami satu depresi yang berat, bahkan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, bantu aku untuk membunuh diriku. Aku tidak bisa lagi hidup jikalau dari leher sampai ke bawah ini lumpuh. Aku tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Tetapi saudara, Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Dia harus menjalani masa-masa pemulihan yang tidak mudah ini dengan kekuatan daripada Tuhan dan support dari saudara-saudara seimannya. Sampai akhirnya setelah dia kemudian melewati masa-masa yang kritis itu, dia belajar untuk kembali menata hidupnya. Pertanyaan masih tetap ada, mengapa Tuhan mengizinkan ini dan itu? Tetapi di dalam pertanyaan itu pun, dia masih tetap berjuang untuk menata kehidupannya lebih baik. Dia mengisi hari-harinya dengan belajar melukis. Tentu karena lumpuh dia hanya bisa melukis dengan mulutnya. Dia harus mulai menggigit kuas itu dengan keras supaya bisa memberikan satu lukisan gambaran kepada kertas ataupun kepada kanvas yang ada. Dan itu tidak mudah. Berkali-kali seringkali dia merasa putus asa, berkali-kali dia ingin berhenti. Tetapi kemudian penghiburan kekuatan dari Tuhan selalu ada bagi dia dan mendorong dia untuk melakukannya lagi dan melakukannya lagi. Sampai akhirnya saudara lukisan-lukisannya terlihat begitu indah dan dikoleksi oleh banyak orang. Siapakah dia saudara? Dia adalah Joni Eareckson Tada. Sampai detik ini dia menulis beberapa buku, bahkan puluhan buku. Dan beberapa di antaranya menjadi buku bestseller dan sebagian sudah dibuat menjadi film. Orang yang cacat luar biasa, tetapi mendapat penghargaan luar biasa sebagai seorang seniman, sebagai seorang pelukis, sebagai seorang penulis yang kemudian dikenal oleh banyak orang. Pada tahun 79 dia mendirikan satu yayasan yang bergerak untuk melayani orang-orang cacat. Pada tahun 2002 kemudian dia melayani 500 keluarga yang menderita cacat. Lalu kemudian di tahun berikutnya, dia mengumpulkan 14.000 kursi roda dari seluruh Amerika untuk diperbaiki oleh para napi di penjara dan kemudian disumbangkan ke negara-negara yang berkembang yang ada di seluruh dunia. Dia melayani juga di dalam penyiaran radio, dia juga kemudian melayani banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan dari dia. Dan pada akhirnya dia menikah pada tahun 1982 dan dia memiliki keluarga yang bahagia. Awalnya Joni tidak pernah melihat bahwa penderitaan yang dia alami adalah sesuatu yang begitu indah. Tetapi pada akhirnya waktu demi waktu dia jalani dan dengan dia semakin mengenal siapa Tuhan, semakin mendalam dia mengenal Tuhan. Disitulah dia menemukan jalan keluar yang begitu indah. Saudara, kita belajar penderitaan bisa dipakai Tuhan menuntun kita mengenal Tuhan dengan benar dan mengalaminya secara personal dan mendalam. Dan pada akhirnya Tuhan pakai untuk memuliakan dia. Karena itu jangan menyerah. Apapun yang kita alami, jangan sampai berpikir bahwa kita ingin mengakhiri hidup kita. Ingatlah, dalam iman kepada Yesus, selalu ada jalan keluar dan pertolongan yang indah pada waktunya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, kita belajar dari Ayub tentang hidup setia meskipun menderita. Jikalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, Tuhan menginginkan kita setia tidak meninggalkannya atau mencari pelarian-pelarian lainnya. Tapi Tuhan mau kita berlari hanya kepada Dia. Karena itu, bergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Jalinlah relasi untuk semakin mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau terus mau berbicara kepada setiap kami di tengah-tengah masa yang seperti sekarang ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kami tidak bersuka cita, membuat kami menderita, membuat kami susah hati saat ini.
Kami mau belajar dari Ayub, tidak menyerah dan kalah, tetapi berserah dan bergantung penuh kepada Tuhan. Dan melihat bagaimana cara Tuhan merenda dan membentuk hidup kami. Oleh karena itu berkatilah kami Tuhan, supaya kami mau bertekun di dalam pencarian akan kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami mau baca firman-Mu, setiap hari kami mau berdoa, setiap hari kami mau membangun saat teduh kami, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman rohani kami. Sehingga iman kami tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Terima kasih, berkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan kembali Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Doa syafaat akan dipimpin Kak Gracia. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bersyukur buat segala kemurahan dan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, bahkan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa, mendoakan untuk negara kami ini yang sampai dengan hari ini masih berjuang melawan virus corona. Kami berdoa untuk upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai dengan hari ini untuk menanggulangi wabah dari virus corona ini. Kiranya semua yang dilakukan oleh pemerintah itu boleh berjalan dengan baik dan kami juga sebagai masyarakat dapat dengan taat mematuhi setiap anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Kami juga berdoa untuk para medis yang sampai dengan hari ini terus berjuang, berada di garda terdepan. Tuhan terus berikan kepada mereka kekuatan dan juga kesehatan untuk merawat para pasien yang sampai dengan hari ini masih harus mereka rawat. Bahkan keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan pun Tuhan yang peliharakan mereka. Kami juga teringat Bapak untuk pekerjaan dari orang tua kami yang mungkin terkena dari dampak
karena corona ini. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan berikan kepada mereka penghiburan dan juga kekuatan untuk menjalaninya, dan kiranya pemeliharaan Tuhan itu boleh terus Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar memberi dengan penuh ucapan syukur, dan kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi dan doa berkat, teman-teman mari kita berdiri. Puji Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah telah selesai. Teman-teman silakan untuk saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger.
Come